Walaupun musim hujan, perawatan di kebun tetap harus dilakuin dong. Justru banyak yang bisa dan harus kita lakuin. Hari ini akan kita kupas tuntas. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom, di mana kita bisa belajar dari setiap cara menanam. Hari ini aku Ara, aku Sandra. kita akan cerita seputar perawatan kebun yang bisa kita lakuin selama musim hujan ini. Buat teman-teman yang baru melipir ke YouTube kita, silakan subscribe aja. Di sini kita banyak ngebahas soal tips and trik berkebun, ngompos, pokoknya gaya hidup lestari lah yang bermanfaat. Bisa juga ke Instagram kita @kebunkumara, langsung follow aja. Yuk, kita bahas. Perawatan pertama yang bisa kita lakuin adalah weeding atau pencabutan gulma. Karena kan sebenarnya kalau musim hujan ini kan tanahnya lembab banget kan, jadi dia lebih mudah dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, tapi kita juga harus hati-hati nih, karena sebenarnya banyak juga gulma-gulma yang sebenarnya bermanfaat. Jadi kita juga harus pelajarin lagi ya. Misalkan kayak ini nih, ini namanya biasanya suka mata merah, jadi suka dipakai buat obat mata. Biasanya kita sering melihat ini kan sebagai gulma, tapi sebenarnya dia punya manfaat sebagai obat. Gimana kita tahu dia ini adalah mata merah? Nah, biasanya dia bunga-bunganya ini warnanya ungu, terus dia sering ada polong-polongnya juga kayak gini. Biasanya ketika polongnya ini mengering, dia ini nanti benihnya jatuh ya ke tanah. Itu dia kenapa dia penyebarannya itu cepet banget gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia udah take up space banget, ya nggak apa-apa, dicabut beberapa aja, disisain lainnya kalau mau dimanfaatin sebagai obat mata. Nah, tadi kita udah ngomongin gulma yang bermanfaat ya. Nah, kalau untuk gulma-gulma yang misalkan tumbuh di area sayur kamu, bedeng kamu, yang sebenarnya ingin kamu maksimalin areanya untuk produktivitas tanaman kalian, nah itu juga bisa dicabutin. Misalnya kayak gulma-gulma yang ada di sini. Dan misalnya ini kan waktu itu kan kita kan habis sebar kompos juga nih, jadi suka tumbuh nih, misalkan kayak dari biji pepaya. Nah, ini tumbuh nih si bibitnya. Tapi kan kalau misalkan kita tanam di sini kan nggak ideal ya, secara dia kan pertama suka panas, dan kalau misalkan dia tumbuh udah ada juga tanamannya di sini. Jadi bibit-bibit seperti ini juga bisa kamu cabut-cabutin aja untuk kita bisa memaksimalkan ruang yang ada di sini untuk produktivitas tanaman kita yang lainnya. Karena sebenarnya kalau ini dibiarin juga dia nggak akan ideal ya, secara ini pepaya. Nah, jadi dicabutin aja. Kedua, penyesuaian pemberian mulsa. Nah, ini kan ada mulsa-mulsa daun ya. Jadi ya kita pernah bahas, mulsa itu adalah lapisan di atas permukaan tanah untuk melindungi tanah itu sendiri dari teriknya sinar matahari dan derasnya hujan. Jadi daun-daun ini pasti selalu ada nih di bedeng-bedeng di kebun kita. Kalau musim hujan, karena memang sudah lebih lembab, kita bisa menipiskan daun-daun ini. Jadi nggak perlu setebal kalau di musim kering. Kayak kondisi daun yang ada di bedeng ini sebenarnya sudah kita tipiskan banget ya. Kalau kita lihat nih cuma kayak satu lapis, ya kan? Dan area-area di mana kita nanam itu kita kasih sekam mentah biar terlindungi dari para siput. Cuma pada dasarnya tanahnya masih bisa bernafas, jadi tetap ada mulsa untuk melindungi tanahnya, tapi sangat amat tipis. Nah, kalau kita mau menebalkan mulsa, kita bisa melakukannya tetap di musim hujan di area-area yang memang tanahnya tergerus oleh hujan, atau area-area yang kelihatan kalau tanahnya itu udah semakin menyusut dan akar-akar tanaman yang di sana sudah mulai terekspos. Contohnya kayak di bedeng sebelah sini. Nah, di bedeng ini kelihatan ya kalau tanahnya tuh udah mulai menyusut nih. Ya, dia udah mulai turun ke bawah. Dan kalau dibiarin nanti lama-lama akar dari tanaman-tanaman kayak gini bisa terekspos. Nah, kalau di area-area kayak gini nih bisa nih kita tambahin mulsa lebih banyak. Bisa juga media tanam, bisa juga kompos, tapi pada dasarnya ini kita tambahin sesuatu di atas permukaan tanah ini untuk melindungi tanah tersebut biar tidak tergerus. Yang ketiga adalah mengaduk kompos, terutama untuk teman-teman yang area komposnya itu terekspos ya, atau kena udara. Karena ketika musim hujan biasanya lapisan layer yang di atas ini dia lebih basah, dia lebih lembab. Jadi ini harus diaduk supaya kita pastiin bahwa lembabnya itu merata
Jadi yang atas kan biasanya basah banget nih, ya kan? Jadi supaya yang bawahnya itu juga lebih lembab, jadi diaduk gitu. Sama kalau untuk teman-teman yang mungkin areanya di outdoor tapi ketutup gitu ya, atau teman-teman yang mungkin ngomposnya di dalam ember, itu juga harus dicek tuh, karena biasanya musim hujan gini seringkali si airnya itu justru malah ngerembes, ngejadiin tumpukan kompos kita tuh malah lebih becek. Nah, untuk teman-teman yang kasusnya seperti itu, nih kayak contoh di sini, itu justru bisa ditambahin daun-daun kering. Jadi kalau area kompos kita becek banget, ini kita kayak tadi kita habis nambahin daun-daun kering. Kenapa? Gitu ya. Ini kita tambahin daun-daun kering supaya si daun-daun kering ini kan dia kan salah satu fungsinya adalah untuk menyerap air. Jadi supaya tumpukan kompos kita ini nggak terlalu becek, karena kondisi idealnya itu adalah lembab. Jadi tadi kalau kompos yang tadi terlalu basah kita aduk supaya jadi lembabnya merata. Tapi kalau kompos yang terlalu becek kita tambahin daun kering supaya si airnya itu terserap dan kondisinya juga jadi lembab. Nah, si daun-daun kering ini nih tadi kita ambil dari ibu-ibu di komplek yang biasanya dia emang setiap pagi itu dia nyapuin halaman komplek, karena kan daunnya banyak kan. Jadi biasanya kita kasih karung, nanti dia kalau udah nyapu dia taruh si daun-daun ini di karungnya, nanti kita ambilin, terus ya udah deh kita pakai aja nih buat apa namanya, tumpukan kompos kita, kan lumayan juga ya. Jadi si sampah-sampah daun keringnya bisa kita manfaatin. Keempat, pemberian kompos. Jadi, kalau misalnya di musim hujan ini kompos kamu udah jadi, kamu bisa sekaligus meletakkan kompos tersebut di bedeng-bedeng kamu. Ini adalah panenan kompos kita tadi pagi nih. Jadi ini baru kita panen dari tempat kompos ayam kita itu, ya kan? Memang sengaja nggak kita ayak, bentuknya masih sedikit kasar, cuma dia udah jadi. Nah, ini langsung kita sebar aja di permukaan tanah ini. Ya. Nah, ini cocok banget untuk dilakukan di musim hujan sebagai bentuk perawatan kebun kamu, karena musim hujan itu kan seringkali nutrisi dari tanah itu terbawa oleh air yang disebut leaching. Nah, kalau kita kasih dia pupuk lagi seperti ini, kita akan membantu tanah itu terjaga kesuburannya gitu. Jadi sambil ngadu-ngadu kompos bisa sekaligus panen yang udah jadi dan langsung tebar di bedeng-bedeng kamu. Wisdom yang didapat dari episode ini adalah ternyata perawatan kebun itu harus disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan dia. Nah, kayak musim hujan gini kan tuntutannya beda nih. Jadi perawatannya juga harus disesuaikan. Kalau kita ngebawa ini ke konteks sosial kita, sebenarnya ini mirip banget sama cara kita mengasihi orang yang kita sayangi. Harusnya kan gimana cara kita menyayangi mereka itu kan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi bukan kebutuhan kita agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Nah, berkebun itu sebenarnya memaksa kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan dari sekitar kita. Kepekaan ini bisa mengalir kemana-mana deh. Semoga teman-teman bisa menangkap kebijaksanaan alam lainnya dari episode kali ini ya. That's it, udah kita kupas tuntas semuanya. Semoga bisa dipraktekin juga di rumah teman-teman sesuai dengan konteks masing-masing. So, that's Wednesday Wisdom. See you next week.